Jika sahabat merasa bom nuklir di era Perang Dunia Kedua adalah malapetaka, sebaiknya sahabat harus tahu informasi tambahan ini. Apa yang Amerika suguhkan kepada dunia ketika itu, di mana Amerika meratakan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang adalah sebagai ucapan salam selamat datang dari revolusi nuklir zaman modern. Tercatat, nuklir SAR bomba dari Uni Soviet memiliki kapasitas 100 megaton TNT, membuatnya dianggap terlalu bahaya bahkan untuk uji coba sekalipun. Dan pada akhirnya bom nuklir terbesar di dunia ini dimodifikasi menjadi 50 megaton saja, sekitar 3.800 kali kekuatan bom Amerika yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang pada Perang Dunia II. Anda bisa membayangkan betapa mengerikannya revolusi nuklir setelahnya dan membuat regulasi nuklir zaman modern harus diperketat. Namun, sahabat tentu tahu para ilmuwan tidak pernah puas akan kreasinya. Setelah menciptakan api neraka dari ledakan spontan bom nuklir konvensional di Jepang, dunia kini disuguhkan oleh bom termonuklir yang jauh lebih mencemari lingkungan dengan radiasinya. Ialah yang disebut sebagai bom kobal, yakni bom termonuklir yang dipandang sebagai senjata pemusnah massal. Bukan tanpa alasan, bom kobal atau kobal 16 ini bahkan bisa mencemari lingkungan setelah ledakan hebatnya hingga ratusan tahun. Itu artinya tidak ada manusia yang dapat hidup di sebuah kota yang telah diledakkan oleh bom kobal ini. Jika bom atom konvensional kekuatan ledaknya merupakan hasil dari pelepasan energi yang tiba-tiba saat membelah inti unsur berat seperti plutonium, sedangkan bom termonuklir proses detonasinya diperbanyak agar ledakannya lebih kuat. Proses detonasinya terdiri dari beberapa bagian, diawali dengan detonasi sebuah bom atom di mana ledakan tersebut mewujudkan suhu panas jutaan derajat sehingga tersedia cukup banyak energi untuk menggabungkan dua inti atom. Di samping ledakannya yang diperkuat, efek radiasinya pun sangat kuat dari reaksi fusi yang mengubah kobal 59 menjadi kobal 60. Di mana radioaktif ini akan menguap saat setelah meledak beberapa menit kemudian dan jatuh mengotori bumi. Bahkan jika ketika saat ledakan itu terbawa hembusan angin yang cukup luas, maka bencana tidak dapat dihindarkan. Tampaknya, kita harus pergi ke waktu lampau untuk tahu bagaimana sejarah ambisi nuklir antara Amerika dan Uni Soviet kala itu terjadi, sehingga memaksa para ilmuwan menemukan senjata pemusnah massal ini. Leo Szilard adalah sosok penemu dari Austro-Hungaria yang menemukan reaksi berantai nuklir pada awalnya. Ia juga yang bertanggung jawab langsung terhadap Manhattan Project, sebuah proyek yang kelak menjadi cikal bakal senjata nuklir. Dari penemuan awal ini, para negara yang terus bersitegang kala itu termasuk Amerika, Jerman dan Soviet berlomba membuat senjata nuklir pertamanya. Jerman memang jauh melampaui negara-negara lain dalam penelitian atom di era Perang Dunia tahun 1938. Para ilmuwan Jerman sudah menemukan fisi nuklir. Saat itu, Jerman mengorganisir unit ilmiah khusus yang dipimpin oleh fisikawan kuantum Werner Karl Heisenberg untuk mengembangkan senjata atomik yang lebih mematikan baik daripada Amerika maupun negara lainnya. Walau Amerika Serikat juga sudah mampu mengembangkan nuklir waktu itu, namun teknologi nuklir yang terhebat antara negara-negara adidaya belum terbukti. Hingga akhirnya Amerika membuktikan pada dunia bagaimana teknologi nuklirnya di Hiroshima dan Nagasaki. Dengan mengumpulkan stok uranium diam-diam, rumornya Nazi mengembangkan senjata yang tak hanya mengerikan tapi juga bisa memicu kematian massal bahkan melebihi apa yang telah ditemukan negara lain. Walau sebatas rumor yang beredar kala itu, tampaknya Amerika dan Uni Soviet mengerutkan dahi mereka untuk mewaspadai pengembangan senjata nuklir pihak Nazi tersebut. Perburuan dan sabotase ke arah pabrik rahasia nuklir Nazi pun dikerahkan.
sejumlah tentara sekutu yang dikomandani oleh Kolonel Pass dikerahkan untuk menggagalkan atau meledakkan gudang nuklir Nazi. Di kala itu, Tentara Merah berhasil merebut ibu kota Jerman yakni Berlin dan berhasil mengibarkan bendera di atas gedung parlemen Jerman. Mengetahui bahwa Amerika mengincar teknologi nuklir Jerman, nampaknya Uni Soviet pun tidak mau kalah. Sebagai negara yang sama-sama menang perang, ternyata Uni Soviet dan Amerika berlomba menjarah harta karun Nazi berupa cetak biru pengembangan senjata nuklir masa depan. Bahkan keduanya berlomba untuk menculik para ilmuwan Nazi yang terlibat dalam pengembangan nuklir Jerman. Alhasil dunia mengenal bahwa kedua negara ini terlibat perang dingin untuk berlomba teknologi dan pengembangan nuklir lebih mutakhir di era setelahnya. Walau pada akhirnya dalam sejarah dunia mewujudkan bom kobal sebagai sebatas modifikasi teoritis, tapi secara umum dunia telah menvalidasi terwujudnya bom termonuklir Amerika atas bantuan tangan dingin penemu Leo Szilard. Tentu, semua orang tahu hulu ledak nuklir menjadi sebuah rahasia negara dan tidak ada yang tahu pasti siapa yang lebih unggul akan persenjataan nuklir zaman modern. Namun satu hal yang pasti, senjata itu telah terwujud dan secara teoritis bom kobal adalah bom perusak yang dapat berbahaya bagi umat manusia. Dunia tampaknya patut bersyukur bahwa, walau bom kobal sebagai senjata pemusnah massal dapat diwujudkan secara nyata, namun data resmi dari semua negara pemilik hulu ledak nuklir tampaknya tidak pernah benar-benar mengisi kobal 60 sebagai bahan aktifnya. Atau setidaknya data inilah yang dirilis, tapi siapa yang tahu tentang informasi yang benar-benar rahasia ini?